Saya mengambil rel kecepatan tinggi untuk membujuk, saya tidak tahu. Apa yang membuatmu marah, istri jarak jauh? Dia melihatku berjongkok di depan apartemennya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeretku ke kamar tidur apartemennya. Lihat aku jangan membujuk. Sebaliknya, berbaring murah di belakang tempat tidurnya. Dia tercengang sejenak. Saya bertanya-tanya mengapa kulit saya begitu tebal. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Lalu dia memukulku 2 kali karena marah. Aku tertawa dan menggodanya. Mengapa tempat tidur di apartemen Anda begitu keras? Gu Qing dan saya bertemu pada kencan buta di rumah. Lebih tepatnya, kami dulu. Saya adalah teman sekelas di sekolah menengah selama 3 tahun. Hanya saja dia terobsesi untuk belajar. Saya sering berlatih di luar. Dia tidak ingat. Ayahku tahu bahwa kencan buta itu adalah Gu Qing Han. Aku jarang merapikan diriku. Dia juga berusia 25 atau 6 tahun. Tapi itu terlihat sama seperti ketika saya masih di sekolah. Menarik anak kecil di kedai kopi. Cukup santai baginya untuk datang kencan buta. Seperti memakai gaun putih sederhana tanpa riasan. Saya tidak tahu apakah Anda tidak melihat saya sama sekali. Sayang, ini ada di matamu. Dia harus dikejar oleh banyak orang. Bagaimana Anda bisa datang ke kencan buta? Aku menatap Gu Qing Hai, yang sama malunya denganku. Atau apakah Anda bertanya apakah Anda dipaksa untuk keluar? Gu Qing Han mengangkat alisnya. Apakah Tuan Jiang juga enggan? Bagaimana mungkin aku tidak mau? Saya hanya merasa dari lubuk hati saya. Gu Qing Han dan aku bukan pasangan yang serasi. Ketika saya masih di sekolah, aku duduk di depan Gu Qing Han. Begitu kelas berakhir, jadi kelas berkumpul di sekitarnya dan bertanya padanya. Dia tidak hanya cantik, dan IQ yang tinggi, kepribadian yang dingin, bunga turtleneck yang tepat. Dan saya adalah seorang siswa miskin. Untungnya, saya tertarik pada seni sejak saya masih kecil. Keluarga saya juga mendukung saya untuk pergi. Saya diterima di sekolah yang agak terkenal. Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Saya hanya berpikir kondisi Nona Gu sangat bagus. Kenapa kau masih kencan buta? Dia menjawab dengan dingin, biasanya aku sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk cinta. Aku diam-diam bersukacita. Tapi di permukaan, itu masih berpura-pura. Tenang. Jika Gu Qing Han dan aku benar-benar bisa berkumpul, itu hanya sesuatu yang tidak pernah saya impikan. Aku juga tidak. Belakangan, aku dan Gu Qing Han menikah begitu cepat. Mungkin karena tekanan orang tua. Dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun. Kerumunan pernikahan yang cocok. Begitu dia melakukannya, kita sudah selesai. Bahkan saudaraku Yo Yang terkejut dengan betapa cepatnya kami menikah. Karena hanya dia yang tahu. Saya sangat mencintai karakter tergila-gila Gu Qing Han selama hampir 10 tahun. Hari pertunangan, dia memberi saya acungan jempol bro. Itu harus kamu. Tapi kuharap aku naksir Gu Qing Han. Gu Qing Han tidak akan pernah tahu. Berapa kali aku bertemu Gu Qing Han sebelum menikah. Anda dapat menghitungnya di tangan Anda. Meskipun kecepatannya cepat. Tapi dalam persiapan untuk pernikahan, tidak ada kendur sama sekali. Orang tua Gu Qing Han keduanya intelektual. Ramah tamah. Tidak mempersulit saya. Itu bagus untuk saya. Bagaimanapun, dia bisa memperlakukan orang yang luar biasa seperti Gu Qing Han. Dibesarkan. Bagaimana keluarga bisa tidak masuk akal? Mengikuti prinsip hanya menikah sekali seumur hidup. Prinsip bahwa pernikahan harus dilakukan dengan baik. Aku memberi Gu Qing Han yang terbaik dalam kemampuanku. Saya benar-benar punya. Kami telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Ilusi kebersamaan. Sayang sekali itu hanya cinta sepihakku. Setelah menikah, Gu Qing Han tinggal di rumah selama seminggu. Saya kembali bekerja di Nancheng. Di minggu pernikahan ini, secara alami, dia melakukan semua yang harus dia lakukan. Awalnya, Gu Qing Han sedikit pemalu. Dan kemudian kelelahannya mengalahkan rasa malunya. Tentu saja, dia menerima berbagai layananku. Duduk di meja makan dan melihat Gu Qing Han memasak. Saya tidak pernah berpikir hidup saya akan begitu lengkap. Tuhan memang memberkati saya.
Gu Qinghan menyajikan makanan ke meja. Lihat aku bertelanjang dada. Aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku akan kembali ke Nancheng besok sore. Hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu. Saya sedang mengunyah nasi. Jawaban yang tidak jelas. Bagaimana seminggu telah berlalu? Melihat Gu Qinghan di depannya. Aku benar-benar tidak mau. Aku akan berkemas denganmu besok pagi. Aku akan mengantarmu ke stasiun besok sore. Aku menatap Gu Qinghan dengan penuh semangat. Hei, baru beberapa bulan. Gu Qinghan tersenyum dan berjanji padaku. Saya akhirnya menyiksanya di malam hari. Dia tidak bisa bangun keesokan paginya. Aku membantunya berkemas. Saya menemaninya ke stasiun di sore hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju saya di jalan. Aku tidak terlalu peduli. Dia tersenyum dan mengusap rambutnya. Berpikir bahwa dia akan segera pergi. Aku merasa bersalah. Kesedihan ini berlangsung sampai aku melihat kulkas. Ada juga makanan yang dimasak oleh Gu Qinghan pada siang hari. Aku berbaring di tempat tidur besar di rumah. Menghitung waktu hari nasional. Karena Gu Qinghan tidak ada di rumah. Sepertinya aku kembali ke yang lama. Hidup sendiri. Hubungi dia saat Anda senggang. Lagi pula aku sedikit terasing darinya. Aku tidak pandai berkata-kata. Bahkan lebih memalukan untuk berbicara dengan gadis-gadis. Jumat malam. Saya menonton pertandingan lagi di sofa. Ada ketukan di pintu. Aku duduk di sofa. Entah siapa yang datang. Saya tidak berpikir Yo yang akan datang kepada saya untuk minum lagi. Saya pikir itu Yo Yang. Aku bangun dengan malas. Pergi ke pintu dan lihat melalui mata kucing. Seorang wanita cantik dan lembut muncul di luar pintu. Itu adalah Gu Qinghan. Sosok mungilnya menatap koper di luar. Aku menahan kegembiraanku dan membuka pintu. Kenapa kau kembali? Kau sedang berlibur? Hanya akhir pekan biasa. Akhir pekan normal kembali. Mengapa saya merasa sangat luar biasa? Tidak, itu belum tentu ilusi saya. Apakah akan terlalu menyedihkan untuk melakukan ini lagi dan lagi? Saya merasa sedikit bersalah. Biarkan Gu Qinghan berlari bolak-balik seperti ini. Lihatlah sosok mungilnya. Hatiku senang dan tertekan. Gu Qinghan menundukkan kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih. Saya menyadari apa yang saya katakan mungkin berbeda. Temukan aku segera. Bukan itu maksudku. Aku sangat senang kau kembali. Aku berjanji aku bersungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku tidak lelah. Gu Qinghan mendongak dan tersenyum padaku. 2 soket pir muncul di pipi. Sedikit genit. Mau tak mau aku menggosok rambutnya. Perbedaan tinggi badan kami relatif besar. Saya sekitar 210. Gu Qinghan baru saja berusia awal 160-an. Gu Qinghan melompat ke pelukanku dan merindukanmu sedikit. Dia dipeluk dan berkata dengan cemberut. Dan saya bangun keesokan harinya di siang hari. Gu Qinghan sedang memasak di luar. Saya ingin memeriksa waktu dengan ponsel saya. Siapa yang tahu bahwa itu telah menjadi ponsel Gu Qinghan? Saya ingin mengembalikannya. Ponselnya tiba-tiba menyala. Seseorang mengirim pesan. Saya secara tidak sadar melihat. Orang yang mengirim pesan adalah teman sekelas SMA kami Linsia. Dalam kesan saya, dia adalah gadis yang sangat lincah. Dia dan Gu Qinghan termasuk di antara sedikit orang yang bisa berbicara. Apakah Gu Qinghan bebas di sore hari? Ternyata mengajaknya kencan. Namun, mereka bermain sangat baik ketika mereka masih di sekolah. Tapi kalimat selanjutnya mau tidak mau membuatku lebih banyak berpikir. Chu Xuan juga kembali beberapa waktu lalu. Dia ingin bertemu denganmu hari ini. Ketika saya berada di kelas yang sama di sekolah menengah. Gu Qinghan dan dia berada di meja yang sama. Mereka memiliki minat yang sama. Dan mereka memiliki nilai yang sangat baik. Saya biasa meminjam catatan dari satu sama lain ketika saya masih di sekolah. Selalu ada rasa seimbang bersama. Saya pikir pada saat itu. Jika Gu Qinghan benar-benar memiliki seseorang yang disukainya. Seharusnya hanya Chu Xuan. Lagi pula, 2 orang telah berada di meja yang sama begitu lama. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku panik. Aku bahkan mulai ragu. Gu Qinghan kembali menemuiku.
Saya masih ingin bertemu Chu Xuan. Saat makan, Gu Qinghan mungkin melihatnya. Saya jelas tidak dalam kondisi yang baik. Sangat khawatir, tanyakan bagaimana caranya. Tidak apa-apa. Hanya sedikit tidak nafsu makan. Gu Qinghan merasa sedikit bersalah. Apakah saya melakukan sesuatu yang buruk? Saya tidak banyak memasak. Aku akan memasak nanti. Jawabanku yang linglung robek di hati dingin Gu Qing. Apakah Anda menginginkan saya atau tidak? Aku akan keluar sore ini. Gu Qinghan menatapku dengan mata penuh harap. Apakah Anda ingin pergi dengan saya? Dia masih akan melihat Chu Xuan. Aku tahu dia tidak ingin aku di sana. Saya belum tahu bagaimana menghadapinya. Aku berpura-pura murah hati dan menolak. Dengarkan penolakanku. Gu Qinghan tampak menyesal. Aku mendesah pahit di hatiku Gu Qinghan. Yang mana dirimu yang sebenarnya? Apa kau bodoh? Kenapa kau begitu pengecut? Dia bertanya apakah Anda ingin menikahi Anda. Yo yang terlihat seperti membenci besi tapi bukan baja. Saya tidak benar-benar ingin melihat Chu Xuan. Ayolah. Kamu sekarang adalah suami serius Gu Qinghan. Takut padanya. Saya tidak berpikir ada mantan teman sekelas saya yang berpikir seperti itu. Akhirnya, aku dan Gu Qinghan akan menikah. Chao Yang tiba-tiba mulai bergosip, tapi tahukah Anda? Chu Xuan baru saja bercerai. Apakah dia pernah menikah? Saya mengarahkan orang baik. Tiba-tiba aku punya jawaban di hatiku. Gu Qinghan tidak jatuh cinta selama beberapa tahun. Apakah karena orang yang Anda sukai sudah menikah? Sekarang Chu Xuan bercerai. Apa yang dia pikirkan? Dia menikah langsung dari perguruan tinggi. Tapi kami tidak mengenalnya dengan baik. Tidak memberitahu kami. Itu normal. Aku memaksakan senyum. Tapi kau bilang dia sudah bercerai. Apa maksudmu dengan mengatakan ingin menemui Gu Qinghan? Apakah Anda mengerti orang menjijikan ini? Berhenti berbicara tentang dia. Jika Chu Xuan mengungkapkan isi hatinya kepada Gu Qinghan, apa yang akan dilakukan Gu Qinghan? Aku tidak punya perasaan untuk Gu Qinghan. Pernikahan dasar. Apakah akan rentan? Aku bermain-main dengan Yo yang sampai malam. Saya menemukan restoran barbecue. Saya tidak ingin pulang setelah makan malam. Dan saya menyadarinya dengan melihat ke belakang. Dia berpura-pura murah hati di depan Gu Qinghan. Di bawah kipas Yo Yang. Aku semakin bosan. Yo yang bermain-main di luar setiap hari. Mengatakan untuk membawa saya ke bar untuk minum. Mabuk dan selesaikan 1000 kesedihan. Saya akan setuju. Detik berikutnya, aku melihat panggilan tak terjawab Gu Qinghan beberapa kali. Ini sudah berakhir. Aku hanya tidak memeriksa ponselku. Gu Qinghan meneleponku beberapa kali. Lalu apa? Dia bisa keluar dan bertemu pria lain. Tidak bisakah kamu pergi untuk minum? Tidak sendiri. Dan adiknya yang baik? Oke, saya melihat melalui Anda. Jiang Cheng, kamu setia dan tegas. Aku akan meneleponnya kembali dulu. Aku bergegas ke pintu untuk memanggil Gu Qinghan kembali. Sisi lain juga segera menjawab telepon. Di mana itu sekarang? Apakah hampir berakhir? Kelembutan Gu Qinghan. Suara renyah datang dari telepon. Saya langsung berjanji pada Yo yang untuk pergi ke bar. Lupa segalanya. Aku bertobat di hatiku. Saya bersalah. Ini sudah berakhir. Aku akan segera kembali. Aku akan datang mencarimu. Kirimi saya lokasi. Aku menolaknya. Aku akan kembali sendiri. Aku baru saja dalam perjalanan. Tunggu saja aku di sana. Kembali setelah menelepon Gu Qinghan. Yo yang menatapku dengan jijik. Yo Yang, kenapa kamu tidak pulang? Pergilah, aku punya yang lain. Saya katakan lain kali saya pasti akan melakukannya. Yo yang buru-buru membiarkan aku pergi. Oke si kecil, ayo pergi. Tidak lama kemudian. Gu Qinghan. Sosok kecil muncul di pintu restoran barbecue. Aku melihatnya melambai padaku dari kejauhan. Wajah tersenyum. Ia duduk patuh di kursi penumpang. Tutup pintu dan saling memandang. Aku menatapnya sejenak. Dia tidak mengusir mobilnya. Sabuk pengamannya tidak terburu-buru.
Dan aku baru saja akan mengulurkan tangan dan membantunya. Gu Qinghan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan memegang wajahku. Detik berikutnya, bibir lembutnya melekat padaku. Aku membeku selama beberapa detik. Tunggu reaksinya. Aku meraih tangannya dan menciumnya. Aku tiba-tiba berpikir. Sepertinya kita berdua tidak pernah benar. Bawalah aku pada kitab suci ke-8. Aku mencium dengan sangat lembut. Gu Qing. Han mau tidak mau memeluk leherku. Aku mendengar klakson melengking di belakangku. Gu Qinghan dengan cepat mendorongku menjauh. Kami terlalu terlibat. Saya lupa itu di depan restoran barbecue. Memblokir jalan orang lain. Aku mendekatinya dan membantunya memasang seat belt. Nyalakan mobil dan pulang. Pipi malu-malu Gu Qinghan merah. Balikan kepalamu dan jangan mau menatapku. Tapi bibirnya sangat lembut. Nafasnya sejernih dan sebersih saat SMA. Aku akan sangat cepat. Aku akan segera pulang. Aku menggandeng tangannya masuk ke dalam lift. Melihat jumlah lift yang naik. Jantungku berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Saya baru saja menutup pintu ketika saya sampai di rumah. Dan aku menempatkan dia di pintu. Setelah beberapa saat, saya merasa itu tidak cukup. Angkat dia. Diletakkan dengan lembut di tempat tidur di kamar tidur. Ketika aku linglung, aku menatap Gu Qinghan. Mengingatkanku pada SMA. Saat Gu Qinghan menguliahi Chu Xuan. Dua kepala bersebelahan. Tampaknya tidak pada tempatnya dengan teman sekelas yang berkelahi. Saat itu, Gu Qinghan lebih dingin dari sekarang. Kecuali orang lain mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Kalau tidak, dia duduk dengan tenang di kursinya. Bukan sepatah kata pun dari gosip. Berbicara tentang Gu Qinghan setelah menikah. Dia menjadi lebih antusias. Bagaimana jika Hi Chu Xuan cocok? Lagi pula, dia dan aku sudah menikah. Mungkin itu untuk membuat pernikahan jarak jauh kita. Jadi janda. Gu Qinghan pulang setiap liburan. Ibuku bertanya padaku dengan heran. Gu Qinghan sering kembali dari Nancheng ketika dia punya waktu. Saya dengan bangga pamer padanya. Gu Qinghan kembali setiap minggu. Karena ada lebih banyak Gu Qinghan di rumah. Seluruh rumah dari skema warna dingin abu-abu hitam dan putih. Ini semakin hangat. Gu Qinghan menyukainya. Tambahkan ornamen kecil dan dekorasi ke rumah Anda. Ruang tamu besar di rumah. Karpet krim besar. Meskipun setelah membelinya kembali, dia menyesalinya. Sama sekali tidak sesuai dengan gaya rumah. Jadi dia membeli banyak aksesoris dengan warna yang sama. Tapi sepertinya masih tidak mudah. Terutama karpet krim besar ini. Yo yang datang bermain di rumah suatu hari ketika dia botak. Melihat karpet besar di tanah dengan serius. Bagaimana rumah Anda menjadi begitu jelek? Benar-benar dua gaya dengan perasaan. Jika Anda tidak mencium, Anda masih membayar tagihan. Anda adalah anjing tunggal, jangan datang untuk memerintah. Yo yang mengerlingkan matanya padaku. Tanpa basa-basi duduk di wilayahku. Jangan kirim ke sini. Ini hari nasional sebentar lagi. Apakah Anda memiliki pengaturan? Dengan malas aku mengambil 2 kaleng coke dari lemari es. Menyerahkan kaleng kepada Yo Yang. Saya hampir lupa jika Anda tidak memberitahu saya. Apakah Anda ingat mantan monitor kami? Dia mengatakan bahwa akan ada reuni di hari nasional. Undang kami teman sekelas untuk makan malam. Dia kaya. Undang kami teman sekelas lama untuk makan malam di mana-mana. Yo yang menyesap coke. Bukankah dia hanya karakter flamboyan ini? Apakah tidak ada publisitas lain di antara teman-teman SMA saya? Lalu dia dan Gu Qinghan akan bertemu lagi. Anda tidak ingin panik. Mengapa saya tidak memberitahu monitor? Anda berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa pergi. Lupakan saja, aku dan Gu Qinghan sudah menikah. Kenapa aku harus menghindarinya? Dan dalam pemahaman saya, Chu Xuan sangat bangga. Dia tidak akan menghancurkan keluarga orang lain, kan? Itu benar. Tak ada alasan bagimu untuk menghindarinya. Yo yang mengangguk menyetujui. Monitor membuat janji di grup kelas sekolah menengah sebelumnya. Malam hari nasional. Semua di Seoul. Hotel kelas atas membuka reuni alumni. Aduk 1000 gelombang. Awalnya, kelas ini telah lulus dari sekolah menengah.
Tidak ada yang berbicara di sana. Itu tiba-tiba menjadi hidup. Malam sebelum Hari Nasional. Gu Qinghan juga kembali dari Nancheng. Faktanya, kami sudah lama tidak bertemu. Tapi saya merasa dia telah kehilangan banyak berat badan lagi. Saya terlihat tertekan. Begitu Gu Qinghan memasuki pintu, dia berinisiatif untuk berlari. Pegang leherku. Ini kembali pada saya. Dia mengenakan atasan rajut dan rok berwarna terang. Seluruh orang itu indah dan imut. Dia berpakaian dengan gaya yang sama seperti yang dia lakukan di sekolah menengah. Aku melindunginya dengan satu tangan. Serat koper dengan satu tangan. Tangannya lemah dan tanpa tulang. Di antara tangkai leherku. Aku hanya bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Dia melihat ke ruang tamu dengan linglung. Aku mengikuti tatapannya. Ini permadani krim yang dia beli. Mengapa saya tidak melepas permadani ini? Bawa kembali ke orang tuaku. Tidak apa-apa. Tidak. Aku menyukainya. Ini terlalu gelap. Warna ini bagus. Saya mengesampingkan barang bawaannya. Letakkan tangan di pinggangnya. Pegang dia dan duduk di sofa. Apakah Anda lelah atau tidur dulu? Aku akan membuatkan makan malam untukmu. Gu Qinghan duduk di pangkuanku. Dia membenamkan kepalanya di leherku. Malas di atasku seperti anak kucing. Aku bisa mencium aroma samar rambutnya. Aku merindukanmu, aku bertanya apakah dia mau memakannya. Gu Qinghan mengangkat kepalanya dari leherku. Dia melingkarkan lengan putih halusnya di leherku. Tentang mencium. Aku segera menutup mulutnya. Saya bertanya apakah Anda makan malam. Gu Qinghan ditolak olehku. Jelas kalah. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin mencium suamiku, tapi aku tidak bisa. Lihat dia begitu dirugikan. Aku masih mengecup pelan pipinya. Makanlah jika kamu tidak lapar. Berat badanmu turun lagi. Saya tidak makan enak di luar setiap hari. Saat memasak mie. Gu Qinghan datang lagi dan memeluk pinggangku. Aku tiba-tiba bertanya-tanya. Kenapa Gu Qinghan menjadi semakin lengket? Ketika dia di sekolah, dia jelas sangat dingin. Jelas tidak banyak bicara. Saya menaruh mie di atas meja. Cara Gu Qinghan makan mie mengingatkanku saat dia masih sekolah lagi. Dia biasa pergi ke kafetaria untuk makan sepulang sekolah. Ada baiknya kembali ke asrama. Sendirian. Tidak bisa mengikutinya sama sekali. Saat itu, saya benar-benar merasa ingin belajar. Ini segalanya bagi Gu Qinghan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Dia akan maju. Pergi tinggi. Dan aku tidak pernah bisa mengikuti. Mie yang membutuhkan waktu 10 menit untuk dimasak. Gu Qinghan selesai makan dalam beberapa menit. Aku segera membersihkan panci dan mangkuk. Besok malam. Monitor mengundang teman sekelas kami ke hotel untuk makan malam. Kau lihat itu? Manfaatkan Gu Qinghan untuk mengemasi barang bawaannya. Aku duduk di sofa dan mulai mengobrol dengannya. Balas bahwa dia melihatnya. Bertahun-tahun. Bagaimana dengan reuni kelas 1? Apakah Anda memiliki teman sekelas lama yang ingin Anda temui? Sebenarnya, saya benar-benar ingin bertanya tentang hubungan saat ini antara Gu Qinghan dan Chu Xuan. Tapi aku lebih takut. Gu Qinghan berpikir betapa pelit aku. Tidak, dia menatapku. Bagaimana denganmu? Apakah Anda memiliki teman sekelas lama yang membuka asosiasi alumni paling ingin melihat? Sebelum aku menikah dengan Gu Qinghan, orang yang paling ingin kulihat pasti dia. Saya menjawab bahwa harus ada. Dan dia berhenti. Tapi tidak bertanya lagi. Hari Nasional. Saya mengambilnya di rumah untuk waktu yang lama. Saya baru saja memutuskan apa yang akan dipakai untuk malam ini. Gu Qing. Han dan Lin siap pergi keluar untuk melakukan keperawatan dan rambut tidak pulang sampai siang. Setelah bangun di rumah pada siang hari, saya bangun dan melihat waktu. Aku tidur seperti koma. Tidur sampai jam 4 atau 5 sore. Gu Qinghan bahkan tidak meneleponku. Aku segera bangkit dan mengganti pakaianku. Gu Qinghan melihatku melakukan gaya rambutku. Wajah kecil yang lembut sedikit sedih. Dia menatapku dengan dingin.
Apakah ada orang yang begitu penting dari mantan teman sekelasmu? Hei, bagaimana dia bisa mengerti? Ini adalah pertarungan antar manusia. Terlebih lagi, ada Chu Shui di antara teman sekelas di sekolah menengah. Adalah wajar untuk cemburu ketika saingan bertemu. Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Aku sedang sibuk membersihkan. Aku dengan santai asal-asalan Gu Qinghan. Wajah Gu Qinghan semakin dingin. Duduklah dengan tenang dan tunggu aku. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia pergi ke hotel. Dingin. Saya pembicara yang buruk. Gu Qinghan tidak berbicara. Saya tidak tahu bagaimana membujuknya. Keduanya diam sepanjang jalan. Monitor melakukan. Ternyata itu adalah pria lucu yang tinggi dan kurus. Sekarang sepertinya bisnisnya terlalu sukses. Sedikit lebih gemuk. Ketika dia melihatku dan Gu Qinghan dari kejauhan, dia mulai menyapa. Aduh, bukankah ini Gu Qinghan dan Jiang Cheng? Banyak orang di kelas tidak tahu. Saya menikah dengan Gu Qinghan. Yang mulia, lihat aku dan Gu Qinghan berjalan bersama. Aku membuat musuh di hatiku. Yo yang melambai padaku. Aku duduk di sebelah Yo Yang. Gu Qinghan duduk di sebelahku. Mantan teman sekelasku semua menatapku dan Gu Qing dengan rasa ingin tahu. Kapten Han menepuk pundakku dan mengumumkan. Apa kau belum tahu? Gu Qinghan dan Jiang Cheng menikah. Semua orang terkejut. Tiba-tiba, aku dan Gu Qinghan menjadi fokus kerumunan. Mata semua orang bisa melihatku seperti gunung di utara. Siapa yang kalian berdua kejar? Bukankah kalian berdua saling kenal saat masih sekolah? Dia. Siapa yang mengejar siapa? Kami tak pernah berinisiatif mempekerjakan Muse. Saya kira Jiang Cheng pasti mengaku dulu. Jangan dijilat oleh Jiang Cheng sejak SMA sampai sekarang. Saya malu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saya sedang memikirkannya, atau saya akan mengatakan saya bertemu pada kencan buta. Tuhanku yang aktif. Suara lembut Gu Qinghan datang. Dan diskusi semakin keras. Saya baru saja akan menjelaskan ketika saya disela. Mal dulu ada di tim basket universitas. Tidak lebih buruk dari siapapun. Pencarian suara. Seorang wanita berambut merah dengan kata hipster tertulis di sekujur tubuhnya. Bersandar di pintu. Ini Zhao Wei. Zhao Wei, Yo Yang dan aku sudah lama tidak bertemu. Zhao Wei. Ketika saya masih di sekolah, saya adalah generasi kedua yang kaya. Hidup biasanya sangat cik. Tidak ada rasa jarak antar teman. Di kelas beberapa peserta ujian seni. Kami memiliki hubungan yang baik dengan beberapa peserta ujian seni. Zhao Wei adalah saudara yang baik bagi kami. Zhao Wei lewat dengan tergesa-gesa. Setelah menyapa semua orang. Di depan. Begitu banyak nih orang menyentuh kepalaku seperti sandiwara. Lalu aku duduk di sebelah kiri Yo Yang. Saya memiliki perasaan yang samar-samar. Gu Qinghan menjadi semakin dingin. Dia mengerutkan mulutnya. Dia tidak lagi melakukan kontak mata denganku. Dan segera semuanya ada di sini. Termasuk Chu Xuan. Dia mengenakan setelan yang disesuaikan dengan baik. Mengenakan kacamata. Seorang elit sosial. Ketika dia datang, dia hanya ditinggalkan di sebelah Gu Qinghan. Ambil inisiatif untuk mengobrol dengan Gu Qinghan. Tidak menganggapku serius sama sekali. Mencoba melihat melalui saya dari awal sampai akhir. Saya mengubah kemarahan menjadi nafsu makan. Makan cemberut. Semua orang minum terlalu banyak. Beberapa mengobrol di ruang pribadi. Makan setengah. Gu Qinghan keluar. Chu Xuan juga keluar dalam setengah menit. Saya memiliki tanda tanya di wajah saya. Yo Yang dan Zhao Wei datang untuk bergabung dengan saya dalam kesenangan. Tersenyumlah dan katakan bahwa ada padang rumput hijau di kepalaku. Ayo, jahe. Kamu tahan dengan kemarahan seperti ini. Zhao Wei membutuhkan pemukulan. Melototi alisku. Apakah Anda tidak pernah melihat rekannya dan Chu Xuan? Pernahkah Anda melihatnya secara pribadi? Jari pengait Guda Muse. Bujuk saja Jiang Cheng. Yo yang benci karena besi tidak bisa membuat baja. Dia memarahiku karena menjadi akhirat. Membuka beberapa botol anggur. Saya naik untuk sementara waktu.
Saya harus meminta monitor untuk membuat masalah bagi saya. Memiliki beberapa minuman dengan Youyang. Gu Qinghan baru saja kembali dan melihatku minum. Mengerutkan kening. Tangan putih kecil mengambil gelas anggurku. Anda tidak minum banyak? Jangan minum terlalu banyak. Pada titik ini saya sedikit bingung. Aku tidak akan meminumnya. Dengarkanlah. Apa yang dikatakan teman sekelas wanita yang bermain baik dengan Gu Qinghan? Chu Xuan dan Gu Qinghan sangat ambigu ketika mereka masih di sekolah. Mengapa Anda menikahi Jiang Cheng setelah lulus? Aku benar-benar kesal. Dia sama sekali tidak mendengarkan Gu Qinghan. Bawa gelasnya dan minum. Youyang dan Zhao Wei adalah dua orang yang tidak berperasaan. Masih bertepuk tangan. 3 orang minum terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana saya sampai di rumah. Sebelum pergi, aku juga menarik Youyang. Katakan padanya untuk cepat. Saya berjalan bengkok tanpa satu pesanan pun. Gu yang terhormat, kamu masih bisa memegang pakaianku dengan tangan kecilmu. Bawa aku pulang. Sepertinya saya telah membuka kotak itu. Bara-bara berbicara tanpa henti. Bangun keesokan paginya. Aku pulang dalam keadaan mabuk kemarin. Saya lupa apa yang saya katakan. Saya hanya ingat bahwa Gu Qing masih marah kepada saya dan tidak ingin berpegangan tangan. Dan saya terus berbicara. Saya benar-benar tidak ingat apa yang saya katakan. Aku duduk di tempat tidur dengan wajah kosong. Mungkin karena aku minum. Itu membuat Qinghan marah. Dia mulai mengabaikanku. Saya juga dengan tulus meminta maaf kepadanya. Berjanjilah untuk tidak pernah minum terlalu banyak lagi. Tapi sepertinya dia masih tidak terlalu senang. Mungkinkah aku mabuk? Hal keji apa yang telah dilakukan padanya? Singkatnya, Hari Nasional adalah 7 hari. Dia telah menghindari komunikasi denganku. Dia tidak melakukan kontak fisik denganku. Dia tidur di malam hari membelakangiku. Kamu terlihat seperti tidak peduli padaku. Ternyata ketika dia tidak marah, dia tidur sangat lengket. Mengubur ketakutan di pelukanku seperti anak kucing. Gu Qinghan bahkan kembali ke dinasti selatan 2 hari lebih awal. Perhatikan dia mengemasi barang-barangnya. Saya melatihnya dalam pikiran saya untuk waktu yang lama sebelum saya mengatakannya. Apa kau masih marah padaku? Dia cemberut dan berkata tidak. Lalu kau harus kembali begitu lama lebih awal? Aku sedikit bosan. Saya ingin bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan Chu Xuan. Saya melihat perusahaan dengan dingin dan memiliki sesuatu untuk ditangani. Sejak 11. Gu Qinghan tidak pernah kembali sejak dia kembali ke Nancheng. Setidaknya tidak biasa seperti dulu. Aku mengajak Yo yang keluar makan malam untuk mengadu padanya. Apa yang Anda katakan saya lakukan hari itu? Aku tidak tahu. Aku minum terlalu banyak hari itu. Aku tak tahu itu. Yo yang berkata dengan santai. Saya bertanya dengan ragu bagaimana Anda pulang hari itu? Anak itu Chenan mengirimku kembali. Omong-omong, dan Zhao Wei. Dia bertanya di jalan. Bagaimana kamu dan Gu Qinghan bisa akur? Saya mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, kalian berdua sebenarnya sedang kencan buta. Yo yang melihatku seperti ini dan mengeluh tentang Gu Qinghan lagi. Bukankah dia masih terjerat dengan Chu Xuan sendiri? Maaf marah padamu. Bukankah kamu baru saja minum anggur? Dia dulu sering kembali. Saya belum kembali selama lebih dari sebulan sekarang. Kenapa dia begitu dingin dan kejam? Hanya dalam waktu sebulan. Saya terkadang mengirim pesan ke Gu Qinghan. Tanyakan padanya apakah dia ingin kembali. Jawaban yang dia berikan kepada saya selalu bekerja untuk dilakukan. Tidak ada waktu untuk kembali. Saya bertanya apakah dia lelah bekerja. Dia baik-baik saja. Mengobrol di toko setelah makan malam dengan Youyang. Saya bosan dan membuka beberapa saat. Sejak hari-hari nasional. Frekuensi momen. Ini jauh lebih terlihat dengan mata telanjang. Tanpa alasan, kepala keledai tidak benar. Mereka yang memahami Anda secara alami akan memahami Anda. Berkeliling atau kamu. Aku mengeringkan kesunyian. Saya tidak melihatnya begitu tidak konvensional ketika saya masih di sekolah, bukan? Kali ini, Chu Xuan mengirim foto perusahaan di lantai bawah. Teks memulai ulang posisi di Nancheng. Aku melihat lebih dekat gambar yang dia kirim. Perusahaan ini dan perusahaan Gu Qinghan Dai. Jelas keluarga yang sama.
Aku benar-benar terdiam, bukan? Jiang Cheng akan segera menjadi hijau di kepalamu. Yo yang mengganggumu lebih dari aku. Saudaraku, kamu bukan orang yang pengecut. Mungkin itu hanya kebetulan. Meskipun saya bingung. Tapi aku tetap percaya. Gu Qinghan tidak akan melakukan hal seperti itu. Hanya tidak memiliki kepercayaan diri. Suaraku semakin lemah. Yo yang meneguk air. Lihat aku diam-diam, apakah kalian berdua bersama? Yang paling penting adalah berkomunikasi. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja padanya. Jika benar-benar terjadi kesalahan. Masalahnya adalah tidak berhubungan seks dengannya. Saya mengerti. Saya pikir begitu ketika saya belum menikah. Sekarang saya takut menembus lapisan kertas jendela. Terus terang, saya hanya tidak ingin menyerah. Bagaimanapun, saya telah mencintainya diam-diam selama bertahun-tahun. Sulit untuk melakukannya dengan benar. Hari berikutnya saya pergi bekerja dan saya juga tersesat. Menatap komputer dengan linglung. Begitu banyak hari. Gu Qinghan tidak pernah berinisiatif untuk mengirimiku pesan. Saya bertanya, tapi itu hanya asal-asalan. Makan siang di perusahaan. Musim stasiun kerja di sebelah. Koko bertanya di mana kemajuan saya. Aku malu. Saya sudah memancing hari ini. Wanita memiliki indera penciuman yang tajam. Karena Koko langsung datang bergosip dengan kotak makan siang. Tapi apakah istrimu bertengkar? Tidak terlalu. Dia mengabaikanku. Jika Anda salah, bujuk dia lebih banyak. Wanita harus dibujuk. Kami berdua berada di tempat yang berbeda. Dia bekerja di Nancheng. Entah kenapa aku marah belakangan ini. Saya tidak ingin kembali. Dan itu tidak mudah. Dia tidak ingin kembali. Kenapa kamu tidak pergi kepadanya? Bicaralah dengan jelas. Ini hari tahun baru dalam 2 minggu. Tepat pada waktunya untuk menemani istri Anda di malam tahun baru. Dan itu menyadarkan saya. Sejak menikah. Begitu liburan tiba, Gu Qinghan akan kembali menemaniku. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Saya masih tidak tahu itu setelah mabuk hari itu. Apa yang kau lakukan? Saat dia marah. Anda harus bertanya padanya. Memiliki harapan. Ini berjalan cepat. Meskipun saya mengirim pesan ke Gu Qinghan setiap hari. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa aku akan pergi ke Nancheng untuk menemaninya di malam tahun baru. Saya pikir saya bisa memberinya kejutan. Hari tahun baru 2 hari sebelumnya. Saya naik kereta berkecepatan tinggi selama berjam-jam untuk sampai ke kota selatan. Di SMA. Aku biasa datang sendiri. Saya berlatih untuk waktu yang lama di studio Nancheng. Aku kenal tempat ini. Aku naik taksi ke apartemen Gu Qinghan di Nancheng. Saya tidak ingat sampai saya sampai di pintu. Saya bahkan tidak tahu kode apartemen. Saya harus menunggu dengan bodoh di pintu. Aku ingin mengirim pesan ke Gu Qinghan. Katakan padanya untuk segera kembali. Kebocoran rumah terjadi hujan semalaman. Saya baru saja mengeluarkan telepon dan baterainya habis. Sudah dimatikan. Selama 26 tahun. Saya tidak pernah begitu sial. Aku berjongkok di samping koper. Hari mulai gelap. Para pekerja kantor yang kembali satu demi satu. Lihat aku dengan mata aneh. Aku sedikit malu untuk berpaling. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Tidak ada seorang pun di lorong. Gu Qinghan belum kembali. Saya akan tertidur ketika saya mendengar lift ding-dong. Saya pikir seharusnya Gu Qinghan yang kembali. Ketika dia mendongak, dia melihat Gu Qinghan. Mengenakan jaket bulu putih tipis. Perlahan berjalan pergi lelah. Dia melihat ke bawah dan tiba-tiba melihatku. Dia mendidih selama beberapa detik. Berjalanlah ke arahku seperti kelinci. Kenapa baru kembali? Aku mengusap mataku dan berdiri. Gu Qinghan membuka pintu apartemen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu tangan memegang saya dan tangan lainnya menyeret barang bawaan saya melalui pintu. Saya belum menunggu kalimat kedua saya. Saya diseret ke kamar tidur. Gu Qinghan menyalakan kakinya dan menciumku. Sebelum dia berciuman. Tujuan perjalanan ini tiba-tiba terpikir olehku. Dia mendorong dan menunggu. Saya di sini untuk menjelaskannya kepada Anda. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa yang ingin saya katakan.
Bagaimana denganmu, Hi Chusuan? Dan apa yang terjadi saat aku mabuk? Gu Qinghan menatapku dengan tenang selama 2 detik. Mata rusa penuh keraguan. Apakah ada sesuatu antara aku dan Chusuan? Bukankah kau dan Chusuan pernah bertemu beberapa kali? Bukankah dia satu perusahaan denganmu sekarang? Aku duduk di tempat tidur dan menatapnya. Saya tidak tahu di perusahaan mana dia bekerja. Aku benar-benar tidak mengenalnya dengan baik. Saya melihatnya di pertemuan kelas beberapa waktu lalu. Aku tidak percaya. Saya tidak sengaja melihat Chusuan mengirimi Anda pesan sebelumnya. Memintamu untuk bertemu dengannya. Bukankah kamu pergi saat itu? Memikirkan keluhan hari ini. Saya mengatakan semua yang ingin saya katakan sekaligus. Jika kau menyesalinya, kami akan bercerai. Sejak reuni kelas terakhir, Anda belum terlalu memperhatikan saya. Kirimi Anda pesan ke saya yang asal-asalan. Gu Qinghan diam-diam mendengarkanku. Memegang wajahku. Rusa memiliki mata yang cerah. Kata demi kata, saya tidak pernah menyesalinya. Saya tidak pernah berpikir untuk bercerai. Chusuan dan aku dulu. Hubungan teman sekelas. Aku tak punya informasi kontaknya. Tapi dia belum melihatnya secara pribadi. Jika Anda tidak percaya, saya akan memeriksa ponsel saya untuk Anda. Gu Qinghan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memintaku untuk memeriksanya. Saya dengan hati-hati membolak-balik buku alamat dan WeChat. Dia dan Chusuan benar-benar bahkan tidak memiliki informasi kontak. Aku menoleh ke sebelumnya. Rekaman obrolan antara dia dan Linxia yang mengganggu saya. Linxia Gu Qinghan bebas di sore hari. Gu Linxia Chusuan juga kembali beberapa waktu lalu. Dia ingin bertemu denganmu hari ini. Gu Qinghan, apa yang dia lihat aku lakukan? Linxia ingin memperbarui hubungannya denganmu. Gu Qinghan, saya sudah menikah. Jika begitu, aku tidak pergi. Bersenang-senang. Subnol, jangan. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami semua sibuk, oke? Anda keluar dan kami berdua pergi bermain. Ternyata begitulah cara dia membalas -0 saat itu. Seharusnya aku tahu. Aku tidak akan tercabik-cabik begitu lama. Benar saja, hal terpenting antara suami dan istri adalah komunikasi. Aku memasukkan ponselku ke dalam saku yang dingin. Tersenyumlah padanya. Lalu apa yang membuatmu marah? Dia terlihat sedikit datar. Perlahan dekati aku. Kau mencubit wajahku dan menggertakkan gigimu. Membuatmu mengatakan yang sebenarnya setelah minum. Saya hanya ingin bertanya. Dia hanya tidak mengatakannya. Tutup mulutku. Tangan kecil gelisah melepas pakaianku. Kemudian, di bawah pemeriksaan silang saya yang enggan, saya akhirnya tahu apa yang dia perdebatkan. Aku mabuk hari itu. Sepanjang waktu di bara-bara berbicara tanpa henti. Kembali ke mobil, dia bersenang-senang berbicara denganku. Aku masih berpikir. Perselingkuhan antara dia dan Chusuan. Dan aku terhuyung ke arahnya. Bukankah Anda hanya memiliki objek ambigu? Apakah saya masih naksir? Aku berpikir bahwa wajah Gu Qinghan pasti menjadi hitam saat itu. Dia kemudian bertanya apakah saya masih menyukai orang itu. Dan saya menjawab ya, tentu saja. Saya sangat menyukainya, saya menyukainya selama 10 tahun. Dia tidak tahu bahwa orang yang saya bicarakan sebenarnya adalah dia. Aku naksir dia selama 10 tahun. Wanita, sayang sekali aku tidak menjelaskannya dengan jelas padanya. Dan semakin dia berbicara, semakin marah dia. Pada akhirnya, orang yang diganggu oleh saya tidak bisa berkata-kata. Setelah menjelaskan, dia melihatku. Aku telanjang dada di sebelahku. Tapi dia memukulku 2 kali. Aku tertawa dan menggodanya mengapa tempat tidur di apartemenmu sangat liar. Beli kasur di lain hari. Aku mengisi daya ponselku dan menyalakannya. Bersiaplah untuk menjelaskan cinta rahasia kepada Gu Qinghan. Jadi saya memikirkannya. Tanya Gu Qinghan dengan ragu-ragu. Apa kau masih marah padaku? Gu Qinghan meletakkan telepon. Dia meremas lenganku dengan marah. Anda sebaiknya tidak menyebut wanita itu lagi. Aku tidak akan menyukainya lagi. Saya tidak bisa marah. Aku juga sengaja ingin menggodanya. Tidak menyukainya tidak mungkin. Aku semakin menyukainya. Gu Qinghan tidak mau memperhatikanku. Pegang telepon dan putar punggungmu padaku.
Saya tidak berpikir saya bisa menggodanya lagi. Buka ponsel dan gali album foto pribadi. Album ini berisi Gu Qinghan dari sekolah menengah. Aku masih SMA. Dari semua foto grup. Dari tahun pertama sekolah menengah hingga tahun ketiga sekolah menengah. Paduan suara dengan pelatihan militer. Konferensi seni permainan olahraga. Dewasa. Sampai Gu Qinghan di foto kelulusan terakhir. Meskipun dia adalah jam tangan di setiap foto. Cinta, tapi masing-masing telah dihargai olehku untuk waktu yang lama. Aku ingin memberitahunya berkali-kali. Aku sangat menyukainya. Saya suka cara dia tidak berbicara. Saya suka cara dia tenang dan mandiri. Suka dia juga. Seolah tidak dihentikan oleh apapun. Saya akan menciptakan peluang dalam perjalanan ke dan dari sekolah. Mencoba untuk mendapatkan perhatiannya dengan sengaja. Saya akan melukis di studio sampai gelap. Melihat fotonya. Saya ingin menjadi lebih baik. Ingin menjadi layak untuknya. Tapi aku selalu merasa dia tidak akan berhenti untukku. Saya tidak berani mengganggunya dengan mudah. Anda hanya bisa menyembunyikan suka Anda dengan kuat. Aku takut dia tahu. Saya selalu berpikir untuk mengucapkan kata-kata ini setelah lulus. Seperti yang diharapkan. Ujian masuk kampusnya bermain normal. Waktu. Saya melihat tempat nomor 1 di daftar kehormatan sekolah. Namanya. Sekolah yang kamu terima sangat bagus. Begitu jauh dari sekolahku. Sampai wisuda. Aku bahkan tidak bisa mengutarakan pikiranku. Dia tidak tahu. Aku mendengarnya dari ibuku. Kencan buta adalah betapa gugupnya dia setelah kencan. Pertama kali aku rela pergi kencan buta. Dia tidak tahu apakah dia bisa menikah dengannya. Betapa bahagianya aku. Aku menunjukkan ponselku pada Gu Qinghan. Tertawa dan menggodanya. Inilah gadis yang telah saya cintai selama 10 tahun. Cantik? Sejujurnya. Menurut pengakuan sayang Qinghan. Biarkan dia tahu tentang cintaku yang tak berbalas selama bertahun-tahun. Aku menyesalinya. Menyesal mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal. Dia membeku mendengar pengakuanku. Memerah. Tapi untuk beberapa detik. Dia kembali seperti dulu. Bermain genit di pelukanku seperti anak kucing. Dia wangi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium. UPS, Jiang Cheng, kamu bisa mencium. Tapi jangan gigit selimutnya, aku rajin. Dia berjuang untuk melepaskan pelukanku. Dan aku tidak akan membiarkan dia. Berlari ke Nancheng untuk menemukannya. Dan dia sudah menunggu di luar apartemen selama berjam-jam. Saya belum makan selama sehari, perut saya sudah protes. Jadi, saat aku dan Gu Qinghan hangat, dia memanggil dengan sangat tidak pantas. Aku mendorong Gu Qinghan membuka pintu dengan sangat keras. Dia tersipu oleh ciumanku. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan menuju keluar. Dia menatap punggungku dan bertanya kemana kamu akan pergi. Kemudian tentu saja saya pergi untuk memasak. Saya menggunakan bahan-bahan yang tersisa di kulkas Gu Qinghan. Membuatkan kami makan malam yang rebus dan lezat. Gu Qing mencium aroma itu dan datang ke dapur. Mungkin dia lapar. Semua yang kamu makan enak. Gu Qinghan duduk di seberangnya. Lihatlah sedikit cara saya melahap. Menungguku di pintu untuk waktu yang lama. Beberapa jam. Anda dapat kembali yang terbaru di lantai pertama di dalam. Cara bekerja lembur setiap hari. Datang dan menunggu selama beberapa jam, sedikit terburu-buru. Alhasil, dia terlihat lelah saat kembali. Masih sedikit tertekan? Cintai saya. Sudut mulutnya belum turun sejak awal. Aku sedang berlibur besok. Pergi bersamamu untuk malam tahun baru. Tapi dia tidak bangun sampai hampir tengah hari keesokan harinya. Aku tidak menyangka Gu Qinghan masih merindukanku. Kemarin saya mengatakan cetakan tempat tidurnya. Sekarang dia harus menyeretku ke mall untuk memilih kasur. Ke mall. Gu Qinghan melihat satu sama lain sekilas. Tertangkap ikan asinan kubis di toko. Diusulkan untuk makan siang besar dulu. Sampai jumpa ketika Anda membeli sesuatu dan menunggu makanan. Saya pergi ke kamar mandi mall untuk menggunakan toilet. Saya tidak menyangka akan sangat disayangkan. Saya bertemu orang terakhir yang ingin saya temui di kamar mandi. Saya ingin berpura-pura tidak tahu putaran utama. Saya tidak mengatakan beberapa kata di sekolah menengah.
Di pertemuan kelas, dia bahkan menganggapku sebagai udara. Dan saat aku akan lewat, dia memanggilku. Dan dengan enggan aku berbalik. Apakah kamu datang ke Nancheng untuk menemukan Gu Qinghan? Jelas aku sedikit lebih tinggi darinya. Dia sedikit merendahkan. Ada apa? Aku menatapnya dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggunya. Membosankan memaksanya. Aku tahu itu semua. Aku menanggapinya dengan nada sedikit dingin. Kapan aku memaksanya? Apa yang kau tahu? Dia menikahimu. Tapi karena tekanan di rumah. Dia telah menungguku selama bertahun-tahun. Chu Xuan berhenti. Dengan tatapan yang sangat menjengkelkan. Pindai pintu saya ke atas dan ke bawah. Dan sekarang aku bercerai. Berada di perusahaan bersamanya adalah yang paling cocok untuknya. Berhenti mengganggunya. Aku mengeringkan keheningan lagi. Jika aku tidak memeriksa ponsel Gu Qinghan malam itu, saya mungkin benar-benar percaya omong kosong Chu Xuan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu terpesona dan percaya diri. Serius berbicara tentang menghancurkan keluarga orang lain. Bagaimana kamu tahu aku memaksa Gu Qinghan? Dan aku menatapnya. Saya benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa dijelaskan. Gu Qinghan ada di toko sekarang. Menunggu untuk makan bersamaku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Omong-omong, tanyakan apa aku serakah padanya. Dan bagaimana denganmu? Jangan posting salinan itu dalam momen setiap hari. Kamu dan Gu Qinghan bukan teman. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku tidak bisa mengajaknya kencan. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Dia tidak menikah sebelumnya untuk mengerti saya. Dan Gu Qinghan dan aku sudah menikah. Saya harap Anda menghargai diri sendiri. Aku sudah lama ingin mengucapkan kata-kata ini. Frustrasi berbulan-bulan. Semuanya berventilasi di sini. Ada rasa lega. Menyelesaikan. Aku terlalu malas untuk melihat ekspresi indah dan rumit di wajahnya. Berbalik dan pergi. Ketika saya kembali ke toko ikan asinan kubis untuk makan. Hidangan sudah siap. Gu Qinghan tidak makan sesuap pun. Duduklah dengan tenang di kursimu dan tunggu aku. Dia terlihat seperti ini. Itu membuatku melihat bahwa itu sedikit lucu. Ini mungkin alasan untuk memarahi Chu Xuan. Saya merasa jauh lebih baik. Berbelanja dengan Gu Qinghan di sore hari berjalan sangat lancar. Saya mendengar bahwa akan ada kembang api hitung mundur malam tahun baru di alun-alun kota pada malam hari. Tiba-tiba teringat. Terakhir kali saya melihat kembang api malam tahun baru di Nancheng. Itu masih selama camp pelatihan ini di tahun kedua sekolah menengah. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 tahun telah berlalu. Setelah saya memasukkan semua pembelian saya ke dalam mobil, Gu Qinghan menawarkan untuk pergi ke bioskop. Aku bertanya-tanya. Ini kami berdua. Pertama kali saya pergi ke bioskop untuk menonton film. Sangat berkesan. Tiketnya adalah kursi pasangan yang dia beli. Aku menunggu dia mengambil tiketnya. Ini malam tahun baru. Banyak orang di bioskop. Dia meraih tanganku secara alami. Tarik aku ke barisan belakang. Saya menantikan plot film ini. Gu Qinghan terus memainkan tanganku. Menggiling perlahan. Sangat ambigu. Aku meraih tangannya. Dan dia tidak mau berhenti. Lalu aku hanya membawanya ke pelukanku. Dalam napasku. Itu semua aroma bunga yang samar pada dirinya. Rasanya sangat segar. Gu Qinghan. Sejak malam itu, saya telah menjelma menjadi tokoh stiker. Mencium dan memeluk di setiap kesempatan. Seperti anak kucing yang lengket. Tidak bisa melepaskannya. Saya tidak berpikir dia ingin menonton film dengan serius sama sekali. Untungnya, lampu bioskop cukup redup. Meliputi serangkaian gerakan kecil kami. Di akhir film. Hitung mundur lebih dari 20 menit. Semua orang berani pergi ke alun-alun satu demi satu. Tonton kembang api malam tahun baru. Saat aku dan Gu Qinghan tiba. Alun-alun sudah ramai. Gu Qinghan sepertinya takut aku akan tersesat. Pegang tanganku erat-erat. Kami berdiri di antara gedung-gedung tinggi yang terang benderang. Dengan orang-orang dengan balon. Menunggu tahun baru. Saya dapat melihat bahwa mereka semua adalah pasangan gadis hijau kecil.
meringkuk satu sama lain. Aku dan Gu Qinghan juga terintegrasi sempurna ke tengah-tengah mereka. Saat hitungan mundur dimulai, kerumunan mulai bergejolak. Mereka semua berteriak 1987654321. Aku membungkus wajah kecil Gu Qinghan dan membiarkannya menonton. Dengan wajah kecilnya yang serius. Mau tak mau aku bertanya padanya, Gu Qinghan. Apakah kamu menyukaiku? Tanpa berpikir. Sudut mulutnya naik, aku mencintaimu. Kembang api bermekaran di belakangnya. Sorak-sorai orang-orang di sekitarku memenuhi telingaku. Tapi aku hanya melihatnya malam ini. Aku membungkuk untuk lebih dekat dengannya. Aku kehilangan ciuman pertamaku tahun ini. Pada hari kedua tahun baru, menemani Gu Qinghan kembali ke rumah orang tuanya untuk bermalam. Ibu mertuaku sudah lama tidak melihatku dan Gu Qinghan. Saya pergi ke pasar sayur lebih awal untuk membeli banyak makanan enak. Melihat meja besar piring. Orang tua saya sangat panas dalam satu gigitan. Aku tinggal bersama Gu Qinghan di kamar yang dulu dia tinggali. Kamarnya lebih kecil dari kamarku saat aku masih kecil. Tapi sangat hangat. Kamar kerjanya berwarna hangat yang lembut. Ada juga banyak elemen merah muda dan lembut. Lihatlah hal-hal ini. Saya membayangkan betapa lucunya Gu Qinghan ketika saya masih kecil. Seorang gadis telah menikah selama lebih dari setahun. Barulah dia memiliki kesempatan untuk mengunjungi Gu Qinghan. Perhatikan baik-baik kamarnya. Barang-barang Gu Qinghan. Kebanyakan dari mereka dikemas ke dalam rumah kecil kami. Ada juga rak buku besar di kamarnya. Itu penuh dengan buku ekstrakurikulernya. Dan buku pelajaran SMP dan SMA. Sertifikat merit Gu Qinghan. Semua sertifikat diatur dengan tertib. Melihat begitu banyak penghargaan, aku hanya bisa menghela nafas bahwa kamu benar-benar hebat. Bukankah seseorang selalu tahu? Dia menang seperti anak kucing yang bangga. Buku pelajaran Gu Qinghan kecuali catatan. Tidak ada yang ekstra. Benar-benar berbeda dari saya. Saya menggambar ketika saya bosan di kelas. Semua jenis ilustrasi kecil. Saya tidak berani menunjukkan buku saya kepada orang lain dengan mudah. Saya tiba-tiba menemukan diri saya di antara penghargaan dan sertifikat ini. Dicampur dengan yang aneh. Sesuatu yang akrab. Tarik keluar. Anda membuka spidol tua. Lukisan ini terlalu familiar. Saya masih ingat gambar yang saya gambar. Aku melihat ke bawah. Ditandatangani oleh Jiang Cheng, kelas 8, tahun kedua. Kenangan tiba-tiba muncul di benak. Ini adalah entry saya untuk festival budaya di tahun kedua sekolah menengah saya. Saat itu, saya meluangkan waktu ketika saya sibuk dengan studi saya. Nantinya, papan display sekolah harus diganti dengan konten lain. Mereka berurusan dengan semua karya kaligrafi dan lukisan kami. Aku memegang lukisan itu dan menatap Gu Qinghan. Dia menemukan apa yang ada di tanganku. Ambil lukisan itu dari tanganku. Hati-hati, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Saya mengejarnya dan bertanya dari mana lukisan itu berasal. Wajahnya memerah saat bertanya. Aku bertanya padanya tentang Gu Qinghan. Apakah Anda naksir saya? Berikut ini adalah memori tambahan. Cinta rahasia Gu Qinghan ketika tahun pertama sekolah menengah dimulai. Anak laki-laki bernama Jiang Cheng sedang duduk di belakangku. Aku tidak memperhatikannya pada awalnya. Dengan kata lain, saya juga tidak memperhatikan sisa kelas. Tapi dia duduk tepat di belakangku. Anda menceritakan lelucon. Saya pikir sulit untuk tidak memperhatikan. Saya menemukan dia sangat aktif ketika dia pertama kali mulai sekolah. Pertanyaan guru juga akan positif. Bahkan jika jawabannya salah. Saya tidak tahu kemana chemistry itu pergi. Ia terlalu malas untuk mendongak. Pada dasarnya, suaranya tidak akan terdengar dari belakang. Setiap kali guru kimia meminta teman sekelas untuk menulis pertanyaan di papan tulis, dia ingin mengubur kepalanya di buku. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Saya hanya perlu menulis kata tidak di wajah saya. Saya tidak tahu apakah guru kimia memiliki hati yang sama. Bagaimanapun, pasti ada Jiang Cheng dalam panggilan gulungan kelas. Yah, satu kali. Guru kimia meminta pemimpin kelompok untuk memeriksa buku kerja kimia. Saya mengumpulkan semua buku kerja anggota tim. Hanya Jiang Cheng yang tidak mau mengajar. Akhirnya, atas desakan saya, itu diserahkan kepada saya. Saya pikir dia tidak menulis. Tetapi ketika saya membuka buku kerjanya,
Saya benar-benar terkejut. Sotong itu jelas dimainkan olehnya. Ketika guru berbicara tentang drama itu, dia menggambar semua jenis kartun kuliah guru di bawah ini. Saya harus. Entah itu langkah guru kimia. Atau hanya 2 jumbai rambut yang tersisa di kepalaku. Mereka semua sangat spiritual. Nanti, sambil ngerjain PR kimia di rumah. Dari waktu ke waktu, saya memikirkan lukisannya. Memikirkan dia omong-omong. Dia seperti saya. Kutu buku yang hanya belajar itu berbeda. Dia bisa menggambar. Suka bermain basket. Cerdas secara emosional, populer. Dalam pertemuan olahraga tahun kedua, ketika dia berkompetisi dalam lari jarak jauh, saya diam-diam menulis draft bahan bakar. Remaja tidak takut usia. Misalnya, ada kemuliaan di. Dia tidak seperti aku. Jiang Cheng seperti palet di tangannya. Kemungkinannya tidak terbatas. Dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Saya hanya bisa belajar. Hidupku setenang sumur. Dia seperti singa yang merusak kedamaian. Aku akan lepas kendali di sekolah juga. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan. Akan sering melihat dia pergi ke kelas profesional. Tidak di sekolah. Tentang lukisan yang dia temukan di rumahku. Saya ingat bahwa sekolah itu sangat penting sebagai festival budaya pada waktu itu. Kepala sekolah menunjuk beberapa siswa seni di kelas. Selesaikan tugas. Dia menghabiskan beberapa istirahat menggambar. Akhirnya diajarkan ke sekolah. Sebagai pameran, ia menampilkan. Malam itu belajar mandiri dan sekolah. Saya berada di kelas 10 menit lebih lama. Selesaikan pertanyaan besar terakhir. Dalam perjalanan kembali, aku baru bertemu staf yang mengganti papan pajangan. Mereka baru saja akan membuang kata-kata Jiang Cheng di tempat sampah. Mampir ke saya dan membawanya pulang. Saya pikir setidaknya dia mencoba yang terbaik untuk berubah. Sayang sekali membuangnya begitu saja. Dan saya lulus, tentu saja, tanpa koneksi. Tapi terkadang aku masih memikirkan Jiang Cheng. Aku tahu aku harus sangat menyukainya. Baru lulus kuliah dalam waktu 2 tahun. Ibu akhirnya tidak tahan denganku seperti ini. Lajang sampai usia 25 atau 6. Saya tidak tahu kapan itu akan dimulai. Topik setiap kali saya pulang. Semuanya menjadi aku belum punya pacar. Jadi ibuku mulai mendorongku pada kencan buta. Ibuku adalah seorang aktivis. Lakukan saja. Mencari-cari anak laki-laki yang mirip denganku. Biarkan saya berbicara dengan orang-orang. Saya juga melihat Jiang Chao di daftar ibu saya. Awalnya saya pikir itu nama yang sama. Jiang Cheng sangat tampan dan ceria serta humoris. Saya pikir dia seharusnya jatuh cinta sejak lama. Seseorang untuk menghabiskan seumur hidup bersama. Tapi ketika saya melihat foto itu, saya yakin itu Jiang Cheng. Jadi saya memberitahu ibu saya bahwa saya akan pergi kencan buta. Dan ibuku dengan gembira mencariku. Saya pergi lama lebih awal pada kencan buta. Sebenarnya, saya tidak bisa duduk diam di rumah. Aku meludahi diriku sendiri karena hidup bertahun-tahun sia-sia. Aku masih sangat gugup. Setelah lulus SMA, kami belum banyak melihatnya. Jauh lebih dewasa daripada ketika saya masih di sekolah. Kami sedang mengobrol bersama. Mungkin keluarganya juga mendesaknya untuk menikah. Kami baik-baik saja sampai kami menikah. Saya tidak bisa membayangkan menjadi lebih beruntung dari itu. Menikahlah dengan orang yang sudah lama kamu sukai. Ternyata aku sendirian di Nancheng. Kembalilah selama liburan. Coba lihat di rumah. Aku selalu ingin bersamanya setelah menikah. Tapi Jiang Cheng sepertinya tidak ingin aku kembali. Mungkin dia hanya ingin pernikahan resmi. Dapat menghindari desakan orang tua. Aku tidak tahu. Kemudian, Ningxia meminta saya untuk keluar menemui mereka. Saya sangat tidak senang. Saya akhirnya sampai di rumah untuk bertemu Jiang Chao. Membuang soreku dengan sia-sia. Tapi malam itu, saya berinisiatif untuk mencium Jiang Chao untuk pertama kalinya. Saya pikir itu benar-benar sepadan dengan perjalanan kembali. Aku di Nancheng. Saya terutama berharap untuk kembali pada hari nasional ke-11. Habiskan beberapa hari lagi bersama Jiang Cheng. Ada harapan. Mantan pemantau sekolah menengah mengatakan bahwa dia akan mengadakan reuni. Aku tidak terlalu peduli. Di antara mantan teman sekelas SMA saya,
Jika Anda ingin bertemu, Anda secara alami akan sering bertemu secara pribadi. Saya tidak punya hal lain untuk dikhawatirkan. Jiang Cheng adalah kebalikan dari saya. Dia peduli padaku. Saya merasa lebih peduli daripada bertemu dengan saya. Jadi saya kira, dia mungkin memiliki seseorang yang dia sayangi untuk bertemu. Dia memang mengakui. Saya tidak mengatakan apa-apa dalam perjalanan ke hotel. Dia pikir aku marah. Sejujurnya sedikit. Tapi tentu saja saya dapat menerima bahwa dia memiliki seseorang yang dia sayangi. Punya seseorang yang kamu suka. Asalkan perlahan bisa kamu lupakan setelah menikah. Sama sepertiku perlahan. Saya memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa orang yang ingin ditemui Jiang Cheng adalah Zhao Wei. Zhao Wei bermain dengannya ketika dia masih di sekolah. Hari itu, Zhao Wei menyentuh wajah Jiang Cheng begitu dia tiba. Aku bahkan lebih sedih. Ada panggilan di tengah jalan. Ponsel bergetar di pakaianku. Saya keluar dan menerima telepon. Baru saja menutup telepon. Tiba-tiba seseorang memelukku dari belakang. Saya pikir itu Jiang Cheng. Namun detik berikutnya, aku langsung bereaksi ada yang tidak beres. Dan aku mendorongnya pergi. Si Cusuan, aku sangat marah. Tampar dia. Dia bilang dia menyukaiku untuk waktu yang lama. Tapi saya menjelaskan kepadanya. Aku tidak pernah menyukainya. Perlakukan saja dia sebagai teman sekelas yang normal. Dia tidak percaya padaku. Saya pikir dia pria yang baik. Jika saya tahu asuransi lebih awal. Lihat saya pergi ke toilet wanita dan menelepon. Saya tidak percaya dia masih berani mengikuti dan menyingkirkan Cusuan. Saya baru tahu ketika saya kembali. Wajah Jiang Cheng memerah karena minum sendiri. Makan malam hampir selesai. Dia minum sampai pingsan. Dia masih berbicara. Sebenarnya, aku berpikir dia sangat imut. Di dalam mobil yang mundur, dia berkata dengan pusing. Bukankah Anda hanya memiliki objek ambigu? Apakah saya masih naksir? Aku berdiri di sana. Jantung tiba-tiba ditarik. Mau tak mau saya bertanya apakah dia masih menyukainya sekarang. Dia bilang dia menyukainya. Selalu disukai. Saya menyukainya selama 10 tahun. Aku naksir dia selama 10 tahun. Dia juga naksir orang lain selama 10 tahun. Tapi apakah dia tahu? Cinta rahasia benar-benar tenang. Tapi aku mungkin lebih beruntung darinya. Setidaknya aku bersama seseorang yang aku suka. Aku bilang aku membosankan. Sejak hari itu, saya sangat dingin terhadap Jiang Cheng. Dan kemudian dia pulang. Mata ibuku tajam. Segera melihat sikap dinginku terhadap Jiang Cheng. Menarik saya ke samping dan bertanya apa yang sedang terjadi. Saya berbohong kepadanya dan mengatakan itu hanya beberapa kata. Melakukan beberapa kata. Orang-orang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Anda. Kamu mengabaikan. Pasangan tidak bisa melakukan ini. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan itu. Tapi sesekali saya pikir. Apa yang dia katakan malam itu? Itu bohong untuk mengatakan Anda tidak keberatan. Kembali ke Nancheng. Saya menggunakan pekerjaan saya untuk membuat diri saya mati rasa dan meminta lembur. Ada banyak hal yang terjadi. Secara alami, saya tidak bisa memikirkan hal-hal itu. Aku akan pulang lebih jarang. Satu-satunya hal yang membuat bahagia. Hanya saja dia lebih antusias dari sebelumnya. Setiap hari, dia akan berinisiatif mengirimi saya pesan untuk mengobrol dengan saya. Saya tidak punya konsep waktu saat itu. Rasanya seperti malam biasa. Setelah lembur, kuseret tubuhku yang lelah untuk pulang. Saya pikir saya terpesona. Saya melihat Jiang Chengdun di depan pintu saya. Berdandan. Entah sudah berapa lama aku menungguku. Sepertinya aku tertidur. Hati tiba-tiba melembut. Tidak bisa marah padanya lagi. Tidak masalah apakah dia masih menyukai orang lain atau tidak. Habiskan saja sisa hidupmu bersamanya. Kami berdua memperjelas kata-kata kami malam itu. Ketika dia akhirnya menunjukkan ponselnya padaku. Tersenyum. Matanya tampak penuh dengan suasana hati yang menghancurkan. Pada saat itu dia tumpang tindih dengan anak berusia 18 tahun yang bersemangat tinggi. Dia mengatakan itu padaku. Saya adalah orang yang telah dia cintai selama 10 tahun. Sangat bahagia. Hatiku sama dengan hari aku menikah dengannya. Bang seluruh buku sudah selesai.